Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa. Hatta nahat qulubuhum lin nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Fa ushribat ma'na fa'aribat fil hani bil ala nabi al ali wal ashab qunul qur'ana bil i'rabi. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita akan sama-sama Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Asrul Ni'am Saleh MA. Sebelum kita memulai, mari kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat dan rahmatnya kita hari ini dipertemukan dalam momen yang bisa dikatakan satu hal yang mulia karena menuntut ilmu merupakan jalan ibadah kita dan juga merupakan proyek ilmu kita ke depan karena pembicara kita bukan sembarang pembicara. Salawat bertangkaikan salam kepada baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Profesor Dr. Asrul Ni'am Saleh MA yang sama-sama kita hormati wakil dekan beliau hal ini menggantikan Bapak Dekan Prof. Dr. Muhammad MA. Hadirin sekalian, pagi hari ini sebelum kita buka, izinkan MC untuk menyampaikan rundown acara supaya ke depan kita tidak bertanya-tanya setelah ini kita acaranya apa nih. Yang menjadi rundown kita di pagi hari ini, yang pertama ada pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dan pembukaan dari dekan FSH, kemudian setelah itu kita akan foto bersama, dan selanjutnya kita akan ke acara inti kita, pengajian bersama guru kita bersama, dan yang mungkin juga akan sangat ditunggu-tunggu adalah sesi diskusi dan tanya jawab, dan kemudian yang terakhir adalah penutup dan doa. Untuk kita memulai acara ini supaya dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Prof, izin menyampaikan sebelum kita sambutan dari dekan dan atau yang mewakili, izin menyampaikan bahwa peserta kita 120 orang yang alhamdulillah kita laksanakan secara hibrid, di mana yang mewakili atau yang sejumlah 50 orang kira-kira, Prof. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa SPS dan alhamdulillah mahasiswa Aslaf Foundation, Prof. Beasiswa Aslaf ini merupakan ya dipelori oleh beliau sendiri, Asrul Ni'am Saleh Scholarship. Kalau kepanjangannya seperti itu. Prof, izin menyampaikan informasi bahwa dari 220 lebih itu terdiri dari akademisi, Prof. Kemudian ada peneliti juga, ada para ustadz, ada juga para pelajar, Prof. Dan kita terdiri dari S1,
S2 dan ada yang S3 juga. Maaf ya. Prof izin menyampaikan bahwa hari ini dan teman-teman sekalian, ini ada titipan dari panitia soalnya. Cara ini merupakan rangkaian dari insight. Jadi hanya sebagai bagian saja. Insya Allah ketika bagian berarti ada bagian-bagian berikutnya. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Prof sendiri. Baik teman-teman sekalian. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA LC oh ya LC yang kami hormati Fahim Fakultas Syariah dan Hukum dan jajaran pengurus serta fatwa agenakan oleh Pusfahim Fakultas Syariah kelas. Kemudian juga kami menyapa para peserta yang hadir secara online ya dengan Zoom. Ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya kita bisa hadir pada acara Fatwa Insight ini. Saya mewakili Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum tentunya menyambut gembira atas capaian kegiatan yang secara intensif dilakukan oleh Pusfahim. Saya kira di antara pusat yang sangat aktif di Fakultas Syariah dan Hukum adalah Pusfahim. Di bawah komando Profesor Kiai Haji Asrorun Ni'am. Nah, tadi juga disampaikan, ini saya akan sebut ini menyebut kebaikan ini. Kelas ini juga atas ya bantuan dari Profesor Kiai Haji Asrorun Ni'am, kelas smart kelas ini. Ini beliau waktu ya jariahnya mudah-mudahan terus mengalir. Kelas ini. Beliau waktu masih di layar smartboard ini, sehingga itu bisa melaksanakan kegiatan secara hybrid. Itu yang pertama. Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas pihak, tentunya di bawah komando Profesor Kiai Haji Asrorun Ni'am. Semua kegiatan ini, alhamdulillah saya sangat gembira karena yang hadir luar biasa ini, antusiasmenya luar biasa, yang offline maupun yang online 200 ya, pesertanya luar biasa ini. Ya, karena secara bersamaan sebenarnya ada kegiatan Makosyid Syariah short course di bawah, tapi mungkin karena pengantarnya berbahasa Arab, pesertanya agak terbatas itu ya, hanya beberapa.
Ini juga mungkin sekedar informasi kami sampaikan. Maqasid Syariah of Short Course ini dilaksanakan oleh visiting profesor kita, yakni Profesor Al-Jamal, Prof. Mahmud Al-Jamal dari Qatar ya, dari Qatar. Dan rencananya menurut Pak Dekan tahun depan juga akan kita laksanakan lagi short course ini. Nah, nanti ditunggu saja informasinya di tahun yang akan datang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bus Wahim telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut. Tadi informasi dari Pak Musawardi, ini baru tahap pertama ini, ya. Bedah buku ini baru tahap pertama. Bagian dari kegiatan Fatwa Insight. Nanti masih ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini akan membawa kemajuan akademik di Fakultas Syariah dan Hukum dan tentunya kepada seluruh peserta akan menambah satu wawasan baru khususnya terkait dengan fatwa ya, topik fatwa ini. Segala perhatian tim acara kegiatan Fatwa Insight Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara resmi dibuka. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Hadirin sekalian, kita beranjak ke kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Prof atas kedatangannya dan sambutan yang luar biasa. Insya Allah harapan-harapan dari beliau dan juga harapan-harapan beliau mau terjun tersendiri buat kita di tengah kehausan kita terhadap Prof, izin Prof. Gimana kita formatnya? Kelihatan ya? Dua, tiga. Pasangnya ke sini atau dua? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kita akan beranjak ke acara inti kita. Berikan waktu kepada beliau, kita patut bertanya-tanya yang mudah-mudahan nanti juga bisa disampaikan oleh beliau. Yang pertama mungkin terkait dengan kitab Adabul Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafdi. Kita patut bertanya-tanya, kalau tidak salah, kitab ini berkaitan dengan adab dalam fatwa mufti dan mustafti. Pertanyaannya,
kenapa beliau lebih mendahulukan, atau bahasanya ada motif apa di balik beliau ingin menyampaikan fatwa. Barangkali beliau punya proyek ilmiah tertentu dan ini perlu kita buka sikap biar kita lebih memahami apa hakikat dari fatwa itu sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, ketika adalah ada fatwa, kenapa tidak memulainya beliau dengan metodologi misal seperti itu? Kenapa kita katakan metodologi? Karena kita sebagai pelajar tentu lebih membutuhkan itu, seperti itu. Barangkali nanti beliau akan menjawab. Kemudian yang terakhir, kalau kita melihat bahwa ini kaitannya dengan hukum dan dengan ada diskursus, apakah hukum itu harus dengan apa namanya, mungkin ini nanti insya Allah akan dijawab oleh beliau, karena beliau seperti yang kita tahu dan ghaniyun anit ta'rif, tanpa izin Prof, penelitian saya tentang Abdullah bin Baya menyimpulkan bahwa beliau adalah sosok yang menggabungkan antara fikih kemudian isu-isu kontemporer termasuk undang-undang. Dan kalau kita lihat Prof Niam sendiri di dalam fatwa-fatwanya selalu menghadirkan itu semua, tidak hanya fikih. Barangkali kita di pesantren kita kenyang sekali dengan kutipan dari kitab klasik, tapi ketika kita memperhatikan beliau mencoba selalu dalam fatwa-fatwanya itu tentang realitas, tentang undang-undang, sehingga fatwa yang berpanjang kalam, dan barangkali itu hanya sedikit pertanyaan, dan tentu masih banyak pertanyaan lagi, dan tentu akan lebih banyak jawaban lagi dari beliau. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. AC-nya biar agak naik ya. Orang kampung kan. Bisa dimatiin atau swingnya naik atas. Ya udah matiin aja. Ini harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul kiram, para darisin. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim, memulai kegiatan Fatwa Insight di hari Rabu ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, berikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Terima kasih secara khusus kepada segenap panitia, tim dari Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam, Pusfahim, Fakultas Syariah dan Hukum, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah mengorganisir hingga terlaksananya pertemuan mudzakarah dan juga mudarasah tentang fatwa hari ini dan untuk hari-hari ke depannya. Sebagai informasi bahwa kegiatan ini ya kegiatan rutin mudzakarah kita. Kita punya tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab akademik, dan juga tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Kita sebagai alim, sebagai ilmuwan dan calon ilmuwan, kita sebagai agen perbaikan di lingkungan masyarakat kita pasti akan menjadi tumpuan nanti
bagi masyarakat, khususnya masyarakat awam di sekitar kita, tumpuan apa? Tumpuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keseharian masyarakat. Dan masalah-masalah itu pasti akan berkaitan dengan masalah keagamaan. Bisa masalah ibadah mahdhahnya, bisa urusan bertetangganya, bisa urusan warisannya, bisa urusan hubungan keluarga, bisa muasyarah zaujiyah, urusan hadanah, urusan konflik dengan suami, konflik dengan istri, urusan batas rumah, urusan politik, urusan kenegaraan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita menjadi tumpuan, maka mau nggak mau kita juga harus menyiapkan diri. Dan pada saat kita menjawab masalah-masalah itu dengan perspektif keagamaan, maka pada hakikatnya kita telah menjalankan fungsi sebagai mufti. Nah, itu disadari atau tidak, suka atau tidak, karena ada ekspektasi masyarakat, mobil khusus melihat nih ada alumni Fakultas Syariah gitu, alumni pesantren, alumni UIN, kuliah di mana? Di Universitas Islam Negeri. Nah, pasti ada distingsi dibanding dengan UI. Pasti berharapnya ya kepada mahasiswa UIN. Begitu ketemu mahasiswa UIN atau mahasiswa PTIQ, fakultasnya apa? Fakultas Syariah. Wah, ini lebih tepat lagi. Atau Fakultas Dirasat Islamiyah. Ini orang semakin memiliki ekspektasi yang jauh lebih tinggi. Oh, ini ahli agama ini. Dibanding dengan yang Fakultas Saintek gitu kan. UIN tapi Fakultas Saintek. Oh, Fakultas Saintek maklum, kalau ditanya nggak jawab maklum gitu kan. Nah, siang hari ini kita ketemu, kita berdiskusi, kita mudzakarah bersama terkait dengan masalah-masalah adabul fatwa wal mufti wal mustafti. Untuk itu mari kita mulai dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan ini mulai awal, tengah hingga akhirnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita baca Fatihah karena kita bertemu, berkumpul. Salah satu wasilahnya adalah kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Sungguh pun nanti mungkin dari apa yang sudah kita, tetapi wasilah kita ketemu ini adalah kitab yang ditulis oleh Nawawi, yang bermanfaat. Ini sebagai jariah beliau, ditempatkan di sisinya, dan dengan ilmu ini kita bisa melanjutkan perjuangan menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan ilmu-ilmu keagamaan, menerangi lingkungan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir Fatihah untuk kita semuanya, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, dan juga untuk kemudahan seluruh urusan kita, khususnya urusan terkait dengan ilmu dan juga pencarinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rekan-rekan sekalian, Musa dan teman-teman yang menjadi khodim di Pusfahim atau Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam, kita pengen ada kegiatan yang melibatkan publik, mengambil manfaat untuk dirasat fatwa. Ya, singkatnya kemudian ini dipublish dan hasil publikasi terrecord sepekan yang kemarin. Ini pendaftar sekian banyak. Ya sudah, karena pendaftar sekian banyak dan karena harapan kita nanti ada keluaran yang
hendak dicapai, ya tentu keluaran ilmu, kemudian keluaran dokumen otentik bahwa kita pernah belajar bersama, nanti ada syahadah, kemudian keluaran yang berikutnya katanya ada beasiswa, ya benar. Ini Ustadz Fatah Amrullah ini tadi sudah mengawali di dalam moderatornya. Siang hari ini dan pertemuan kita mengikhtiarkan bahwa ilmu sekedar di dalam alam pikiran, tetapi hidup menjadi bagian dari kehidupan. Jadi kita ini yang belajar kitab-kitab bisa melakukan muhasabah. Sejauh mana korelasi antara ilmu yang kita pelajari di pesantren dengan prakteknya bisa mungkin kalau aspek ubudiyah relatif tidak jadi isu. Amalah. Ya.
dan kemudian direkomendasi islahi
menjadi lebih lurus. Yang ketiga, jadi kalau tadi itu ada ta'yidi, ada islahi, ada tas'ih. Ada praktek yang memang secara goal, secara norma buruk. Secara aturan dirumuskan buruk. Secara praktek buruk. Ya terhadap yang buruk itu kan nggak bisa diaminkan. Ya harus dikoreksi, harus dibenarkan. Baik itu terkait dengan praktek sosial di tengah masyarakat, maupun pada saat menyusun regulasi dan juga kebijakan ulil amrinya, hatta ulil amri yang tertinggi pun. Jadi ketika memang kebijakannya buruk, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, ya harus diingkar dengan cara apa? Memperbaiki. Kita nggak bisa juga langsung kemudian melakukan opposite gitu. Disinilah pentingnya al-hikmah wal mau'izatul hasanah. Ketika kebijakan itu memang secara prinsip bertentangan, ya diingatkan. Misalnya kalau ada kebijakan melegalkan perjudian, misalnya, daripada mungkin pertimbangannya bukan tiba-tiba untuk keburukan, bisa jadi pertimbangannya adalah pertimbangan kesejahteraan masyarakat. Loopnya ini, goalnya bunyinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian faktanya ada fiskal yang keluar tidak di dalam mekanisme APBN.
ini uang berputar sekian puluh triliun atau sekian ratus triliun, tapi hilang begitu saja. Kan rasional nih. Rasional nih. Daripada, nah ini pikirnya pikir daripada, kebijakannya benar. Daripada tidak terkontrol lari kemana-mana, lebih baik dimasukkan di dalam sistem, dilegalisasi. Nanti diatur nih, maka harus dibikin satu pulau tersendiri. Orang yang masuk ya hanya para penjudi aja. Yang nggak judi nggak boleh masuk di situ. Yang nggak judi ya harus pokoknya transaksi di situ saja. Kan pertimbangannya mungkin ada maslahatnya juga. Cuma nanti pasti rekan-rekan juga memahami bagaimana tingkatan maslahat itu. Ada yang sabaroh, ada yang mulgoh, ada yang bersalah. Nah, bagaimana implementasinya itu akan ter-challenge pada saat kondisi wakil seperti ini. Nanti akan ada hitung-hitungan. Sekarang kita hitung nanti, apakah benar pertimbangan kemaslahatan itu masuk menjadi salah satu pertimbangan di dalam penetapan hukumnya. Atau pada hakikatnya pertimbangan maslahat itu ya mulgoh, benar ada maslahat. Sebesar apapun manfaat yang hendak dituju, ya nggak bisa dijadikan pertimbangan. Nah itu kan masalah fikih ya. Tasarrufnya mungkin ada pertimbangan kemaslahatannya tadi. Tetapi begitu ternyata kebijakannya ini bertentangan dengan nas, bertentangan dengan ketentuan keagamaan, ya kita ingatkan. Oke, benar maslahat di situ. Tetapi madaratnya dihitung bisa jauh lebih banyak. Sama dengan nanti itu legalisasi perjudian. Yang sudah pernah terjadi legalisasi yang pernah terjadi itu kayak prostitusi, lokalisasi prostitusi. Jadi yang daripada nanti penyakitnya nyebar kemana-mana, para pelaku prostitusi itu dilokalisir saja, sehingga nanti mudah terkontrol. Kan manfaat memang, pertimbangannya jelas manfaat nih. Tetapi apakah pertimbangan kemanfaatan itu bisa menjadi dasar di dalam pengambilan kebijakan ini, maslahatnya itu bisa muktabar, atau ya karena bertentangan dengan nas ya pasti mulgoh, nggak bisa. Karena dia mansus, sekalipun ada maslahatnya, pasti di situ ada madaratnya. Nah kira-kira begitu. Dan alhamdulillah kayak Surabaya, Jakarta itu dengan pendekatan fatwa, pendekatan dakwah pasca fatwa, pendekatan ikhtiar tanpa henti, akhirnya setelah sekian puluh tahun kebijakan itu dilakukan dengan pendekatan tasdidi tadi, fatwa hadir untuk meluruskan dan mengingat. Dan secara bersamaan tuh Jakarta di mana? Keramat Tunggal ini Jakarta kan? Sampai ke situ. Di Keramat Tunggal sampai di Islamic Center. Saya dulu Pelumpang kayak Sempar. Saya yang terbesar di Asia Tenggara katanya itu di Gang Doli. Sekarang jadi apa di situ? Ada yang dari Surabaya, nggak tahu jadi apa di situ. Kemudian di Semarang dan di beberapa tempat. Ini tashehe. Fatwa juga demikian tadi itu. Begitu contoh terkait dengan keluarga berencana, KB ultimate goal-nya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, instrumennya dengan cara mengatur kelahiran. Setelah itu instrumennya pakai apa? Tadi diverifikasi. Nah, ini gerakannya adalah islah tadi itu, perbaikan. Oh, kalau pel harus dipastikan pelnya halal dan suci. Perjuangan terus, lahirlah undang-undang jaminan produk halal. Kemudian ternyata ada vasektominya. Vasektomi ini bukan tangzim, tetapi tahdid. Setelah mendengar ahli, gitu kan?
Karena mekanisme pelaksanaan vasektomi atau tubektomi itu dengan memutus saluran spermatozoid dari laki-laki atau juga yang perempuan. Berarti di situ ada unsur takhir dan nggak mungkin disambung kembali. Oh, berarti itu masuk tahdid, memberikan pembatasan, menjadi infertil dia, menjadi tidak subur. Begitu tidak subur berarti dia mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak boleh, ini harus disingkirkan. Nah, karena fatwa itu sifatnya dinamis, maka juga mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Karena tadi vasektomi itu adalah prosesnya, kalau menghasilkan tahkim maka nggak boleh, kalau tangzim maka boleh dengan syarat. Nah, setelah kalau di fatwa MUI itu khusus terkait dengan vasektomi itu ada 4 kali fatwa ditetapkan. Kenapa fatwa ditetapkan? Karena ada novum baru. Kira-kira begitu. Jadi kan fatwa bisa berubah seiring dengan perubahan al-awaid, berubah tempat, berubah waktu. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinati wal awaid. Fatwa soal vasektomi ditetapkan dengan pertimbangan vasektomi ini masuk kategori takkib, masuk kategori pemandulan, karena diputus di dalam prosesnya. Belakangan ada teknologi yang menggunakan pit tanpa harus memutus dengan cara mengikat. Dia tidak memutus, mengikat. Kemudian pada saat proses hendak rekanalisasi itu dimungkinkan dengan dibuka ikatannya. Oh, oke, berarti ilat merusaknya hilang atau. Kemudian nggak cukup seperti itu. Terus dampaknya gimana? Nah, jadi pertanyaan berikutnya setelah poin dia bisa direkanalisasi, harus juga kan yang sebelumnya disambung. Kemudian teknologi pertamanya diputus. Disambung bisa enggak? Enggak bisa. Oke. Berarti ini udah merusak nih. Kemudian muncul teknologi diikat. Kemudian kalau pengen rekanalisasi bisa enggak diaktifkan kembali? Bisa. Nah, pertanyaan berikutnya, bisa fungsional enggak? Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah dikejar pertanyaan itu, basisnya adalah data faktual, itu tingkat fertilitasnya masih sangat rendah, di bawah 10%. Nah, kalau gitu hitung-hitungan fikih nih. Kalau hitung-hitungan fikih di bawah 10% itu ya layuk tabar gitu kan. Karena aglabiahnya ini ya masih tetap infertil. Karena itulah kemudian perubahan kondisi ini nggak cukup kuat secara syar'i untuk mengubah fatwa. Nah, kira-kira begitu urutannya. Nah, ini fungsi islah untuk melakukan perbaikan mereka. Kalau fungsi tashih, ya itu kalau toh misalnya ada kebijakan legalisasi perjudian, ya harus diingatkan nggak boleh. Nggak boleh kompromi, kira-kira begitu posisinya. Tapi dengan cara yang smooth, dengan cara yang al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, yang keempat pendekatannya insya'i, inisiatif, insya. Ya. Ini terhadap sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan
prakteknya harus dengan kehadiran negara, gitu. Tapi negara belum hadir. Ya sudah, kita menginisiasi, memulai, mengingatkan, mengusulkan, mengadvokasi. Fatwa-fatwa keagamaan bisa berfungsi sebagai fungsi advokasi. Bahkan bisa menginisiasi praktiknya secara terbatas. Nah, contoh sederhana misalnya soal bab halal haramnya makanan. Halal haramnya makanan ini kan pada hakikatnya tanggung jawab individu untuk memilih menu makanan hanya yang halal dan thayyib. Tetapi menjamin peredaran produk agar pangan yang beredar itu halal dan thayyib itu pabrik. Nggak bisa individu-individu. Karena itu adalah masalah fikih ijtimai. Fikihnya adalah fikih sosial. Begitu negara belum hadir, ya ikhtiar nggak boleh mati. Kira-kira begitu. Untuk membangun apa? Ya, al-wahyul ijtimai, kesadaran masyarakat agar terus hidup, jangan sampai juga mati, gitu kan. Kalau pemerintahnya nggak mengatur, kemudian kesadaran masyarakatnya nggak hidup, ya berarti hukum mati. Gitu. Kenapa hukum Islam hidup sepanjang waktu di Indonesia? Karena masih ada kesadaran masyarakat terkait dengan hukum Islamnya. Dan hukum Islam nggak pernah mati di dalam masyarakat Indonesia. Nggak pernah mati. Sekalipun yang menghidupkan itu apa? Praktek masyarakat. Orang nggak akan mau nikah kalau nggak sesuai dengan ketentuan agama Islam, kan? Nggak akan mau. Gitu. Berarti hukum Islam hidup. Gitu. Nah, terkait dengan halal haram ini juga begitu. Ketika negara belum mewajibkan jaminan produk halal, yang baru hadir 2014 kemarin, kan 2014 kan baru aja, baru 10 tahun yang lalu. Masyarakat menginisiasi. Nah, dalam hal itu MUI ini memang menginisiasi sertifikasi halal, jaminan produk halal secara partikulir. Menginisiasi, menghidupkan, mengingatkan pentingnya konsumsi halal, mengadvokasi pelaku usaha. Produkmu itu kalau mau nilai tambah masyarakat, ya harus dijamin kehalalannya. Sambil mengingatkan kepada masyarakat, kalau makan pilih produk yang halal. Kalau kita dorong pemerintah untuk mewajibkan, sementara masyarakatnya nggak peduli, ya percuma kan gitu. Artinya di sini dibutuhkan dua pihak, antara user, antara masyarakat yang terus menjaga asa hidupnya ajaran agama, prinsip-prinsip syariah dengan nanti kehadiran negara. Nah, kehadiran negara tahun 2014 itu sebagai produk politik dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena apa? Menyerap norma nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah, fatwa punya fungsi salah satunya adalah menghidupkan agama di tengah masyarakat, menghidupkan hukum syar'i di tengah masyarakat. Nah, tugas kita berikutnya adalah bagaimana menghidupkan fatwa di dalam denyut nadi kesadaran kolektif masyarakat. Ada fatwa yang memang secara eksklusif untuk umat Islam, tapi ada juga fatwa-fatwa keagamaan yang bersifat inklusif terkait dengan aturan-aturan kemasyarakatan secara umum. Contohnya misalnya fatwa soal bermuamalah melalui media sosial. Itu kan inklusif dia. Aturan-aturannya bisa berlaku universal. Tapi memang ada fatwa-fatwa yang bersifat eksklusif. Jadi jangan takut dikatain eksklusif dalam urusan keagamaan. Memang ada ajaran yang bersifat eksklusif gitu kan. Nah, dalam konteks itulah kita ketemu mudah-mudahan dalam 9 kali pertemuan rencananya. 9 kali pertemuan kita termotivasi, kemudian kita bisa belajar bersama terkait dengan masalah-masalah fatwa. Nah, kenapa kitab ini? Nah, tadi itu pertanyaan.
Ya, ini sebagai pemantik. Yang pasti Imam Nawawi sebagai guru fikih, sebagai mufti yang kitab-kitabnya dipelajari di Indonesia khususnya dan juga di belahan masyarakat Muslim dunia. Kitab ini tidak terbukukan secara tersendiri, sebenarnya bagian dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi ini penting untuk kita jadikan sebagai pengantar ya di dalam kajian fatwa berikutnya, karena ini bab soal landasan etis. Kalau rukun fatwa itu ada 5, ada muftinya, ada mustaftinya, ada istiftaknya, ada iftaknya, ada fatwanya. Nah, di sini dibahas 3 hal, ada al-fatwa, wal mufti, wal mustafti. Otomatis wal mufti itu di dalam proses iftaknya, wal mustafti di dalam istiftaknya. Istiftak itu memang benar-benar tujuannya adalah mencari jawaban, bukan ngetes. Atau bukan mencari penguat. Kan ada juga memang bertanya untuk mencari penguat aja. Misalnya dia sedang bersengketa di peradilan. Kemudian dia tahu ini jawabannya seperti apa. Tapi kemudian dia hadir, minta fatwa. Sebagai apa? Sebagai penguat aja. Nah, jadi kemudian mufti. Dia di samping soal kompeten pada saat membahas dan menetapkan fatwa, dia juga harus kredibel. Nah, kalau di sini nanti disebutkan posisi mufti itu seperti rawi. Jadi perawi itu ya harus adil gitu kan. Dia mau memfatwakan, ternyata orang yang mau difatwakan ini sedang punya masalah pribadi dengan muftinya, ya nggak boleh. Diduga nggak akan adil itu nanti, menjadi khosem. Atau sebaliknya, terlalu cinta. Terlalu cinta. Kemudian yang yukhillul muru'ah, sekalipun mungkin patut bagi orang awam, tapi nggak patut bagi seorang mufti. Itu sangat mungkin juga. Kalau dalam kajian sanad hadis itu seorang rawi dia harus adil. Salah satunya indikatornya ya dia kuat hafalan, kemudian menjaga kehormatan diri, makan nggak sambil jalan. Itu kan indikator-indikator yang sederhana pada norma nilai kebiasaan masyarakat yang mungkin nggak tertulis dalam konteks hukum, tetapi dalam konteks kebiasaan masyarakat dianggap nggak wajar, maka ketika dia melakukan, dia akan berpengaruh kepada kredibilitasnya. Mau apa, mana-mana pakai celana pendek, atau jogetan. Mungkin dari sisi aturan hukumnya nggak ada yang dilanggar, tetapi dari sisi kepatutannya itu mempengaruhi kredibilitas. Atau dalam satu komunitas, pesantren misalnya, yang biasa sholatnya pakai sarung, kemudian dia pakai jin sholat di depan gitu. Secara hukum nggak ada masalahnya kan. Tetapi secara etika, secara adab, bisa yukhillul muru'ah di situ. Jadi ada adab yang bersifat universal, ada yang bersifat lokal. Nah, kayak isu yang terakhir nih apa? Soal ngesot depan kiai gitu kan. Kalau orang nggak memahami norma nilai kebiasaan, maka begitu dipotret satu, lepas dari konteksnya, kemudian dibaca dengan konteks yang lain, bisa melahirkan persepsi yang lain kan. Wah, ini perbudakan dan lain sebagainya. Ini orang bodoh itu kan. Sementara ada norma yang bersifat universal, yaitu penghormatan antara santri kepada gurunya. Penghormatan orang muda kepada orang tuanya. Karena itu universal nih. Tapi caranya bisa bersifat partikular dan lokal. Sama kita menghormati orang tua dengan salaman kalau ketemu.
Ada salamannya cium tangan. Cium tangannya pun kan beda-beda. Ada cium tangan gaya Jawa Timur, ada cium tangan gaya Betawi. Gaya Betawi itu dengan cara tangannya ditarik dideketin ke mulut. Kalau ini di Jawa Timur atau di Jawa Tengah bisa nggak sopan juga. Tangan orang tua ditarik-tarik. Kita yang harus menundukkan diri, posisi kita. Nah, hal-hal yang seperti ini kan bersifat lokal untuk mengimplementasi makna universal terkait dengan penghormatan kepada orang tua. Sama dengan di Arab nggak cium tangan dengan cara berpelukan. Oh, kalau di orang yang nggak biasa bahkan mencium kening kan. Di dalam tradisi sebagian masyarakat kita ini aib malahan, ya kan? Ini kok berpelukan laki sama laki. Artinya di dalam memfatwakan, nah balik ke soal fatwa, di samping soal nas, di samping soal memahami soal turuk istimbatil ahkam, dia juga memahami utuh bagaimana situasi masalah itu muncul, di mana, kapan, oleh siapa. Itu yang harus dipahami dalam kerangka menguasai, memahami tasawur masalah secara utuh. Bukan hanya sekedar tanya terus jawab. Pertanyaan yang sama dalam konteks yang berbeda bisa jadi jawabannya berbeda. Jadi nggak bisa langsung tanya jawab saja. Nah, beberapa hal ini akan kita awali melalui kajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau kita ya 20 menit lah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul fatwa wal mufti wal mustafti. Iklam anna hadzal baba muhimun jiddan. Fa'ahbabtu taqdimahu li umumil hajati ilaihi. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح. Iklan ketahuilah anna hadzal baba muhimun jiddan, bahwa bab ini sangat penting. Fa'ahbabtu taqdimahu, maka saya demen untuk menyampaikannya li umumil hajati ilaihi, karena ada kebutuhan yang sangat kepadanya. Sebelumnya waqad sannafa, dan telah mengarang fi hadza, dalam tema ini, tema fatwa mufti mustafti jama'atun min ashabina, beberapa ulama dari Syafi'iyah, minhum Abul Qasim As-Saimari. Salah satu ulama yang sudah menulis sebelumnya adalah Abul Qasim As-Saimari, Syekh Sa'idul Hawi. Kemudian Imam Al-Khatib Abu Bakar Al-Habib Al-Baghdadi, dikenal Imam Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Syekh Abdul Muhammad bin Salah. Wa kullun minhum dzakara nafaisa lam yadhkurha al-akharun. Wa kullun, dan setiap minhum dari mereka dzakara menyebutkan nafaisa, permata-permata atau tema-tema penting lam yadhkurha, yang tidak disebutkan al-akharun yang baik. Wa qad tala'tu kutubat salatah, dan saya telah memeriksa, mentelaah, mengkaji 3 kitab tadi. Walah minha jumlatan mukhtasarah, dan saya ringkas dalam kitab ini yang pendek buat mustawnibah, yang meliputi likul lima dzakaruhu minal muhim, dari apa-apa yang sudah beliau sebutkan dari yang paling penting. Wassalamtu ilaiha nafaisa min mutafarriqati kalamnya atau billahi. Kenapa ini? Ya memang soal etika menjadi penting. Soal keilmuan mungkin kita sudah pelajari di dalam kitab usul fiqh, di dalam kitab hadis, masalah hadis, kemudian di dalam pelajaran fiqhiyah, qawaid usuliyah, di dalam pelajaran tafsir ulumul Quran. Itu semua diramu menjadi salah satu pranata, menjadi instrumen di dalam mengkaji fatwa. Muqaddimah fi ahammiyatil ifta wa idhami khatrihi wa fadlihi. Dahuluan tentang pentingnya pemfatwaan
dan risiko serta keutamaannya. I'lam ketahuilah annal ifta'a azimul khatari kabirul mauqi'i katsirul fadli. Ketahuilah bahwa proses memfatwakan itu punya risiko besar, tapi manfaatnya juga sangat besar. Kenapa? Karena kita sebagai mufti ya akan memberikan penerangan orang yang gelap. Kita hadir sebagai pelita. Kita hadir memberikan jawaban atas orang yang tidak tahu. Kewajiban orang yang tahu memberitahu. Maka nggak boleh menunda jawaban atas pertanyaan jika itu sudah dibutuhkan. Jadi la yajuzu takhirul bayani an waqtil hajati. Nggak boleh menunda. Karena apa? Karena menunda padahal sudah ada jawabannya. Ini menunda kebaikan dan juga menunda orang melakukan kebaikan. Jadi menyebabkan orang tertunda pengetahuannya, ya kan? Orang pengen tahu kok diulur-ulur. Oh, mungkin bayarannya belum cocok gitu. Nggak boleh. Atau biarin aja dia nggak tahu. Nanti kalau tahu dia yang jawab. Biarin aja lah saya aja yang jawab. Nah, biar kelihatan pintar sendiri gitu. Nggak boleh. Takhirul bayan an waqtil hajah. Nggak boleh. Itu keutamaannya. Jadi kita menjadi pelita. Makanya ya penting. Makanya kalau di dalam ayat Al-Quran itu falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Kenapa enggak salah satu di antara kita ini ada yang tafaqquh fiddin. Fungsinya apa? Yunziru qaumahu. Untuk ya mengingatkan ini kalau orang enggak tahu kemudian tanya kepada orang yang tahu gitu. Jangan semua jadi polisi anaknya, jangan semua jadi tentara, jangan semua makanya. Jadi jangan ngikutin tren. Harus ada salah satu di antara kita menjadi mutafaqih. Fungsinya untuk memberikan pelita tadi. Udah dan cepet ya. Ya udah kita berhenti dulu sebentar. Kita modelnya gimana? Ada tanya jawab ya? Oh iya. Oh, iya. Ya, kita waktunya sih tetap jam 12. Mati. Tapi di record. Tapi kita mau pakai rambutnya tanggal semuanya kayak gini. Oh ya udah. Titik bangsanya. Oh, titik bangsa. Iya. Oh, berarti pakai rambut Jumat ya? Jumat timur. Iya. Timur yang besok udah pas timur. Besok kita masuk. Gua kan ngambil rapot nih. Ya udah, kualitas aja. Ya, kita lanjut ya. Li'annal muftiya warithul anbiya, karena kedudukan mufti itu sebagai pewarisnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya,
dan mufti secara khusus yang hadir memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dan juga ditanyakan masyarakat. Bedanya mufti sama faqih kan. Kalau faqih bisa ngajar tanpa pertanyaan. Tapi kalau mufti itu hadir memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Ini mirip dengan orang yang sodakoh dengan orang ngutangin gitu. Kalau orang sodakoh itu bisa orangnya butuh atau orang yang nggak butuh. Tapi kalau orang ngutangin, itu pasti orang yang utang itu butuh. Sementara kalau mufti ini jawab atas pertanyaan orang. Bayanul hukmi syar'i liman sa'ala anhu. Penjelasan hukum syar'i bagi orang yang bertanya. Bagi orang yang bertanya. Artinya dia memang butuh gitu. Artinya butuh. Tapi kalau pengajian umum itu bisa saja ini ya udah menyampaikan pendekatannya bisa deduktif lah. Kita ngaji nas kemudian diturunkan jadi hukum. Tapi kalau mufti itu menjawab masalah yang dihadapi sesuai dengan aturan hukum gitu. Sesuai dengan aturan hukum. Li'annal muftiya warithul anbiya shalawatullahi wassalamuh. Bifardil kifayati. Nah, di sini sudah mulai menegaskan bahwa fungsi ifta ini hukumnya fardhu kifayah. Harus ada. Kalau dalam satu kelas ada orang yang dijadikan sandaran untuk menjawab masalah keagamaan, dosa. Rektornya dosa, dekannya dosa. Jadi kalau dokter syariah nggak ada yang kompeten di bidang masalah. Atau ada kompeten tapi nggak mau jawab. Ya udah dosa jariah, dosa secara keseluruhan. Wah, itu dan menjalankan tugas fardu kifayah. Tapi si mufti ini berusaha sekarang misalnya hampir ini al mufti karena itulah kemudian ulama mengatakan bahwa mufti itu kedudukannya muwakkil, pemegang tanda tangan. Nah, anillahi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pemegang otoritas. Karena itulah dibutuhkan persyaratan, baik syarat kompetensi keilmuan maupun syarat terkait dengan al-amanah al-ilmiyah, kredibilitas, soal reputasi. Jadi soal kompetensi kapal dan kompeten dia menguasai cara istikhrajul ahkam syar'iyyah yang berbeda, tapi nggak cukup di situ, harus menguasai kredibilitas. Dia muktaman dia. Nah, muktaman itu diterjemahkan salah satunya adalah ada dalam soal muru'ah, enggak bohongan, menjaga kehormatan di dalam lingkungannya, enggak mencuri. Kan ada juga pinter tapi mencuri, misalnya gitu kan. Nah itu bab soal amanah. Bisa jadi dia amanah tapi enggak punya apa ini ya nggak bisa. Warwiyana ani benil mukadir qala al-amin bainallahi wa khalqihi qal yang berkait warwina ani salafi wa fudala al-khalaqi min al-khalaqi yang kathira narkuru minha ahrufan tabarrukan. Warwina dan diriwayatkan itu mukadir tadi alim bainallahi orang yang alim yang bukti berada di antara Allah dan makhluknya, hubungannya pada Allah itu pada ketentuan-ketentuan keagamaannya dan juga tanggung jawab personalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu diberikan ilmu wa khalqih dan tanggung jawab kepada makhluknya, bagaimana kita hadir untuk mendatangkan manfaat dan juga maslahah. Fal yanzur kaifa yadkhil bainahum. Bagaimana menempatkan posisi secara berimbang.
Waruwina anis salafi wa fudola il khalafi minat tawakkufi anil futya, dan diriwayatkan dari sebagian atau para ulama salaf dan juga para ulama khalaf yang memiliki kemuliaan minat tawakkufi, dari tawakuf, berhenti, nggak gampang-gampang, anil futya, untuk menetapkan fatwa. Riwayatnya banyak sekali, asya'a katsiratun ma'rufah, banyak sekali riwayat yang menunjukkan para salafus soleh dan juga para ilmuwan, para mufti itu ya nggak segera menetapkan fatwa. Bukan berarti menunda, tetapi ihtiyat. Nah ini, bukan berarti motivasinya biar dia nggak tahu aja, semakin nggak tahu semakin bagus untuk dibodoh-bodohin gitu. Tapi bukan itu motivasinya. Para ulama menunda atau menghindar atau tawakuf dari memberi fatwa karena tanggung jawabnya berat. Enggak dikeluarkan fatwa langsung itu ya harus dipahami utuh konteksnya. Nah, dalam fatwa itu bukan hanya sekedar konteks dan juga dalil. Tetapi sejauh mana dia bisa diimplementasi. Jangan sampai begitu kita fatwakan, mentok, ini nggak bisa. Akhirnya apa? Yang lahir adalah kesulitan, ta'asur, atau bahkan ta'adzur, nggak mungkin bisa dilakukan. Nah ini bukan mufti yang baik ini. Karena fatwa itu jalan keluar, jawaban yang menjadi jalan keluar. Misalnya gimana hukum orang sholat yang ini kentutan, yang nggak bisa dikendalikan, atau salisul baul, menderita penyakit salisul baul, atau dikenal stoma, apa yang ada orang sakit ginjal atau apa ya, dia pakai tangki di luarnya gitu kan, jadi kotoran dan lain sebagainya ya selalu dibawa jadinya. Mau begitu orang yang bawa kotoran ya nggak boleh. Nah jadinya kan nggak solutif. Terus gimana? Ya sudah dilepas, dilepas mati. Kan nggak solutif. Maka fatwa itu bisa kasuistik dan ada waqi'i, kontekstual. Dan yang paling penting juga tidak menimbulkan doror berikutnya. Pada saat diimplementasi ini nggak membahayakan, nggak menimbulkan masalah yang lebih besar. Begitu difatwakan ini kemudian semuanya dibakar jadinya. Nah, itu kan berarti nggak solutif. Atau melahirkan sesuatu yang berdampak buruk, melahirkan mafsadah juga nggak boleh. Jadi ada latar belakangnya, kemudian ada disiplin keilmuannya, ada pandangan ke depan bahwa ini bisa dilaksanakan, mendatangkan maslahat, tidak berdampak buruk. Nah, ini harus satu kesatuan dalam satu tarikan nafas di dalam penetapan fatwa. Kalau di dalam teori usul fikihnya nanti ada an-nazar fi ma'alatil af'al, melihat pada akibat perbuatan. Ma'alat ya. Nanti apa ini dampaknya jika saya tetapkan A? Jadi nanti akan diikuti jadinya seperti apa? Jangan-jangan begitu fatwa nanti tabrakan kemudian berantem. Konflik antara suami sama istri tambah kenceng. Nah, kan sangat mungkin. Makanya kalau memang fatwa urusan al-ahwal asy-syakhsiyah harus manggil dua-duanya. Bisa aja versi istri, versi suami. Versi suami jangan-jangan beda potret dengan apa yang disampaikan oleh istri terhadap kasus yang sama. Terhadap kasus yang sama. Ini suami ini gara-gara nggak pulang selama sekian lama misalnya, atau pulangnya malam terus, jadi alasan untuk konflik. Begitu ditanya, ya memang kerjaan saya satpam di malam hari. Kan benar memang, kan benar pulang malam terus. Kalau pulang malam terus berarti kan nggak lazim di dalam hubungan suami istri misalnya. Ternyata begitu setelah ditanya, oh ternyata memang satpam lagi shift malam. Nah, artinya memang harus holistik dan juga komprehensif. Nadhkuru minha ahrufan tabarrukan.
kami jelaskan beberapa sebagai bentuk tabarruknya. Warwina an Abdurrahman bin Abi Laila qala adraktu isyrina wa mi'ah minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum anil mas'alati fayaruddaha hada ila hada wa hada ila hada hatta tarji'a ilal awal. Nah, ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila, yang berkata, saya adraktu istri Naumiyah, saya menemui 120 orang dari sahabat Ansor, dari sahabat Rasulullah SAW. Salah satu di antara mereka ditanya tentang satu masalah, kemudian nggak jawab, menyerahkan kepada si B. Jadi si A ditanya, menyerahkan si B. Nggak jawab, pindah lagi, sampai 120, balik lagi ke dia. Artinya, ini soal beratnya tanggung jawab di dalam fatwaan. Fi riwayatin ma minhum man yuhaddits bi haditsin illa wadda anna akhahu kafahu iyyah wala yastafti an syai'in illa wadda anna akhahu kafahu al-futya. Di dalam riwayatnya, ma minhum tidaklah di antara mereka man seseorang yuhaditsu bi haditsin meriwayatkan hadis illa wadda anna akhahu kafahu iyyahu. Dia menginginkan bahwa saudaranya yang mencukupkan di dalam periwayatannya. Wala yastafti dan tidak meminta fatwa an syai'in tentang sesuatu illa kecuali wadda menginginkan anak akhahu bahwa saudaranya kafahu al-fudya yang cukup memberikan fatwa. Pokoknya kamu aja, jangan saya. Kira-kira begitu berharapnya. Jadi bukan berebut, oh, saya aja. Karena mungkin ada KPI-nya. Dan kalau di peradilan agama kan begitu, ada target biar dapat remunerasi seberapa banyak putusan yang dia urus gitu kan. Ya sama mungkin guru atau apa ya, yang memang KPI-nya sejumlah yang dia tangani. Ya kalau rendah maka akan berdampak kepada remunerasi misalnya. Nah kalau fatwa enggak boleh nih. Ya udah saya ditarget nanti karena muftinya mufti negeri, kemudian nanti ada remunerasinya sejauh mana fatwa ditetapkan. Ini kan kadang berbalik-balik nih. DPR juga begitu. KPI-nya adalah seberapa banyak undang-undang yang dikeluarkan. Akhirnya apa? Ya berlomba-lomba bikin undang-undang. Yang tidak sedikit kemudian begitu di GR ke Mahkamah Konstitusi jatuh, rontok gitu kan. Nah, kadang juga dibalik-balik. Misalnya kayak saya ngelola anggaran biasa. KPI-nya dari Kementerian Keuangan sejauh mana kemampuan untuk menyerap. Jadi semakin tinggi kemampuan serapan, semakin hebat ya. Kalau ada ada sisa anggaran berarti ini nggak canggih nih. Nah, jadi di satu sisi mungkin ya antara perencanaan dengan realisasi. Tetapi di sisi yang lain ya akhirnya muncul masalah, orang berlomba-lomba ngabisin, kadang nggak efisien dan juga nggak efektif. Nah dalam fatwa nggak ada kamusnya seperti itu. Jadi kalau bisa dituntaskan oleh orang lain ya bagus gitu. Tapi kalau memang enggak, maka harus dijawab dengan penuh kehati-hatian. Wa an Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Man afta fi kulli ma yus'al fa huwa majnun. Man barang siapa afta menetapkan fatwa fi kulli ma yus'al, pada setiap hal yang ditanya fa huwa majnun. Ini orang gila ini kan. Memang semua orang punya kemampuan seluruh disiplin. Nah, kalau memang pertanyaannya terkait dengan masalah kedokteran, dia nggak ahli kedokteran, ya harus manggil ahli kedokterannya untuk istifsar. Nggak bisa langsung dijawab. Hanya karena buka Google atau buka kitab fikih yang pas di situ. Padahal bisa jadi kitab fikih yang tema sama, itu konteksnya berbeda. Misalnya tema soal rekayasa genetika. Ya harus manggil dulu. Nah, contoh kasus misalnya fatwa tentang kopi luwak. Gimana hukumnya? Kan nggak bisa langsung boleh atau tidak boleh. Harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan kopi luwak. Bagaimana proses? Oh, ternyata kopi yang dimakan luwak dulu, dipilihin luwak. Terus jadinya gimana?
ya setelah dimakan sama luwak, kemudian keluar bareng feses, keluar bareng kotoran tuh. Oh berarti kotoran dong, ada yang menyatakan itu. Oh tunggu dulu. Maka kemudian diundanglah ahli biologi, ahli peternakan, ahli luwak, khusus ahli luwak yang memberikan penjelasan soal anatomi pencernaan luwak. Begitu di dalam kajian fikih ini ada beberapa yang mungkin bisa dijadikan sandaran. Sandaran kalau dia masuk kategori makhoroja min ahdi asabilain, maka dia najis. Setiap apa yang keluar dari salah satu di antara dua jalan berarti kan najis, masuk kategori kotoran. Oh, ternyata ada kekhususan nih. Barang yang dia tidak berubah, misalnya kayak orang menelan cincin, kemudian menelan uang, menelan besi, menelan batu, kemudian keluar lewat salah satu di antara dua jalan. Ternyata masih tetap wujudnya. Ya sudah, dia bukan najis, tetapi dia mutanajis. Nah, dia terkena najis. Berarti boleh dong koin emas yang tadi ketelen. Ini biasanya ibu nih kan, lagi jarum nanti yang biasanya, bukan emas kan, bukan emas. Masuk, kemudian keluar lagi lewat feses. Itu boleh digunakan, boleh dimanfaatkan setelah proses pensucian, kan gitu. Sekalipun dia keluar dari salah satu di antara dua jalan, tapi tidak masuk definisi kotoran yang najis gitu kan. Ada kekhususan. Nah, berarti dia mutanajis. Nah, sekarang kopi ini masuk kategori najis apa mutanajis gitu. Kan dia dimakan. Oh ya, kalau gitu harus pengkajiannya bukan hanya soal fikih nih. Pengkajiannya soal anatomi pencernaan tubuh. Informasinya dari siapa? Ya dari ahlinya, ahli anatomi. Setelah diberikan penjelasan bahwa luwak itu memiliki struktur pencernaan yang sangat sederhana. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencerna biji kopi. Yang dimakan oleh luwak pada saat dia mengkonsumsi kopi itu kulit kopinya. Yang manis-manis yang luar itu. Nah, kemudian biji kopinya keluar bareng feses. Oh, kalau begitu berarti nggak dimakan. Yang dimakan adalah kulit luarnya itu. Dan menurut penjelasan ahli bahwa kemampuan alat pencernaan si luwak karena sederhananya dia tidak mampu untuk mencerna kopi yang keras tadi, biji kopi. Jadi keluar ya kopi-kopi lagi nggak dia cerna. Nah begitu dikaji di dalam kajian fikih ada tanda-tandanya. Apakah dia dicerna apa enggak? Salah satu tandanya adalah kalau misalnya biji kopi tadi atau kayak jambu dan lain sebagainya, salah satu tandanya apa? Jika dia ditanam bisa tumbuh. Berarti ini nggak ada proses pencernaan itu, karena nggak terpengaruh di dalam fermentasi dan juga proses pencernaan di dalam. Ya kita coba tes. Nah ini istiqra masuknya ini udah langsung dites. Begitu dites benar tumbuh, oh ya sudah. Kalau gitu diputuskan secara fikih bahwa kopi luwak yang dimakan oleh luwak bijinya keluar melalui feses. Jadi jalur kotoran tadi dia hanya mutanajis. Tahap berikutnya dia boleh dikonsumsi kalau ada proses tathir syar'inya. Nah, itu urutan-urutannya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba ini boleh, ini nggak boleh. Karena terkait dengan disiplin keilmuan yang lain. Ini salah satu contoh saja. Wa ani Sya'bi wal Hasan wa Abi Hasin bi fathil ha at-tabi'in qalu inna ahadakum la yufti fil mas'alah walau waradat ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu la jama'a laha ahla Badrin. Diriwayatkan dari Sya'bi, dari Imam Al-Hasan dan Abi Hasin tabi'in, mereka berkata sesungguhnya salah satu di antara kalian memfatwakan pada satu masalah. Walau waradat seandainya ini datang masalah ala Umar bin Al-Khattab
kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la jama'a a'laha ahla badrin. La jama'a, sungguh Sayyidina Umar akan untuk satu masalah tadi mengumpulkan seluruh ahlu badar. Artinya apa? Ngajak musyawarah terhadap satu masalah. Ini mungkin agak hiperbolik, tetapi ini menunjukkan betapa masalah yang muncul itu harus diperlakukan sebagai istimewa dan dibahas secara serius. Nggak boleh gampang ke, nggak boleh gampang ke. Jadi ini masalah segitu aja masa nggak bisa sih? Nah, itu kan menggampangkan. Sekecil apapun masalah harus disikapi itu adalah masalah besar. Sehingga kita mutolaahnya juga serius. Mutolaah bukan hanya sekedar mutolaah kepada nas, tetapi juga mutolaah atas konteks di mana pertanyaan itu disampaikan dan untuk apa, serta bagaimana jika nanti dipraktekkan. Wa an Atha ibn Sa'id tabi'i adraktu aqwaman yas'alu ahaduhum 'ani syai'i fayatakallama wa huwa yar'ad. Diriwayatkan dari Atha bin Sa'ib at-Tabi'i, adraktu aqwaman, saya menemui satu komunitas, yus'alu ahaduhum, yang ditanya salah satu di antara mereka anisyai, tentang satu masalah untuk minta fatwa, fayatakallam wa huwa yar'ad, kemudian dia jawab dengan grogi. Karena apa? Ya khawatir salah, meskipun ini dikenal sebagai sosok yang alim, tidak jumawa lah ya. Wa huwa yar'ad. Wa an Ibnu Abbas wa Muhammad bin Ajlan, idza ughfilal alim la adri musibat maqatiluh. Apabila ghafil, berpaling atau teledor ya, dia bilang la adri musibat maqatiluh, dia musibat ditimpa, maqatiluh, kekhawatiran yang menyebabkan masalah. Wa an Sufyan bin Uyainah wa Sahnun, ajsarun nasi 'alal futya aqalluhum ilman. Orang yang paling nyebrang, paling berani memberikan fatwa, paling bersegera, maka aqalluhum ilman, berarti ilmunya sedikit itu. Kalau ilmunya banyak ya dia ramu itu. Ramuan ya kayak ramuan kopi lah ya. Kalau kopinya cuma satu ya pasti cepet itu. Tapi kalau dia istimewa pasti ilmunya panjang, racikannya banyak. Racikannya banyak akan mendatangkan aroma yang bagus, harga yang tinggi. Nah, itu yang paling penting. Jadi fatwanya harganya tinggi. Nah, artinya apa? Ya solutif gitu. Bukan hanya sekedar menjawab, tetapi menjawab yang benar-benar solutif, orientasinya adalah itu jadi pedoman jangka panjang. Wa anis Syafi'i wa qad su'ila an mas'alatin falam yujib faqila lahu faqala hatta adri annal fadla fi sukuti aw fil jawab. Dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, qad su'ila, ditanya an mas'alatin, tentang sesuatu, falam yujib, kemudian dia nggak segera jawab. Faqila lahu, kemudian dikatakan faqala hatta adri. Kemudian ditanya, kenapa kamu nggak segera jawab? Kemudian dijawab, hatta adri, sampai saya memahami. Annal fadla fis sukuti au fil jawab. Bahwa yang utama itu diam apa jawab sih sebenarnya. Karena nggak semua pertanyaan butuh jawaban. Nah itu yang paling penting. Dan nggak semua pertanyaan yang butuh jawaban itu butuh jawabannya fatwa. Nah ini contoh kasus faktualnya. Pada saat rame-rame soal rangkap jabatan wamen dengan komisaris beberapa waktu yang lalu. Ini contoh konkret aja. Saya nggak tahu ini di live-in apa enggak. Karena saya komisaris sebenarnya. Rame-rame rangkap jabatan wamen komisaris. Secara hukum boleh. Kemudian datang uji materi MK. Uji materi yang MK yang pertama yang ditetapkan adalah menterinya. Tetapi di dalam konsiderannya
disebut bahwa wakil menteri itu jabatan politik yang kewajiban dan larangannya sama dengan menteri. Cuma di dalam normanya tidak disebutkan. Nah, tapi secara hukum masih aman. Begitu masuk di dalam uji materi yang kedua, itu sudah eksplisit dilarang. Tetapi ada grace period namanya. Ada fatroh. Ada masa fatrohnya. 2 tahun. Dari keberlakuan antara pembacaan putusan dengan keberlakuan larangan. Nah, itu. Jadi nggak mutatis mutandis apa? Ya, itu. Nggak serta-merta. Ada masa peralihan lah ya, masa peralihan. Nah, terus ada salah satu LSM, lembaga besar nih, melakukan yang bagian penelitian itu, datang ke MUI, minta fatwa, apa hukumnya? Nah, gitu. Ini minta fatwa, apa ada maksud nih? Nah, kan harus didalami ini. Oh, begitu dikaji, ya harus dijawab memang. Tapi ternyata jawabannya ya tidak dalam bentuk fatwa, karena itu kan sudah jelas ada aturan hukumnya. Kalau masalah keagamaan, orang rangkep pekerjaan kan nggak apa-apa, sepanjang dia memiliki kemampuan. Jadi ini punya keahlian bangun rumah, dia arsitek, kerjalah arsitek. Di lain itu dia punya showroom, jual beli mobil, dia menjadi jual beli mobil. Kemudian dia ngajar. Ini kan rangkep jabatan nih kan. Punya penghasilan, punya pekerjaan. Mungkin juga punya penghasilan dari macam-macam kan boleh aja. Yang menjadi masalah itu ketika ada larangan. Misalnya guru dilarang dagang. Kan gitu kan. Guru atau dosen di UIN nggak boleh membawa dagangan di sini. Berarti larangannya itu bukan syar'an, tapi konunan. Gitu kan. Karena di dalamnya ada larangannya, maka secara syar'i kita harus patuh. Sepanjang larangannya ini tidak bertentangan dengan prinsip syar'i. Aturan mereka yang mengatur larangan ini harus dipatuhi. Harus dipatuhinya agak muter nih. Agak muter karena apa? Karena secara syar'i mentaati aturan ulil amri itu hukumnya wajib gitu. Jadi muternya begitu. Ya sudah ya kita sampaikan. Berarti yang dibutuhkan bukan fatwa, tetapi yang dibutuhkan ya udah dijawab seperti itu. Kalau secara syar'i ya nggak apa-apa. Tetapi ketika ada larangan ya nggak boleh. Tetapi kalau larangannya muakkad atau larangannya adalah tempo sampai 2 tahun, ya berarti mulai hari ini sampai 2 tahun ya masih boleh. Kan gitu hukumnya. Ketentuan-ketentuan syar'i. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Udah cukup ya. Satu dulu, satu aja ya. Jam 12:04. Belum makan kita. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rakana Dalvar, saya mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Mencari Jakarta. Saya bidang antropologi agama. Dari banyaknya penjelasan mendapati 4 pertanyaan dari 4 sudut pandang. Pertama dari sudut pandang antropologi, bagaimana fatwa diproduksi dan dihadirkan agar dapat merepresentasikan nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan masyarakat tanpa meniadakan keragaman atau moderasi interpretasi umat Islam dalam memahami hukum Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari sudut pandang psikologi, bagaimana bias kognitif, preferensi moral, atau tekanan emosional seorang ulama dapat mempengaruhi objektivitas dalam proses pengambilan keputusan fatwa. Kemudian yang ketiga, dari sudut pandang politik, tadi juga cara terkait masalah jabatan, apakah mungkin sebuah fatwa benar-benar bebas dari kepentingan politik atau bisa saja beririsan dengan bagaimana lembaga fatwa dapat mempertahankan independensinya di tengah tarik-menarik antara etika keagamaan dan kemudian Sudah jadi tesis.
Ya, ini pertanyaan penelitian kan? Saya di bidang antropologi karena sedang membahas tentang fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang tentang mengadakan perjuangan. Oke, terima kasih. Ya, 4 item pertanyaan tadi bisa dilihat dari sejauh mana wali memahami tasawur masalah secara utuh. Ya. Jadi pertanyaan itu oleh siapa, dalam kondisi apa, di mana, kapan, itu akan sangat mempengaruhi pembahasan fatwa. Apakah terpengaruh? Iya, pasti terpengaruh. Karena karakteristik fatwa itu kan memang kontekstual. Kontekstual. Nah, inilah pengertian tagoyurul fatwa bitagoyur atau tagoyurul ahkam bitagoyurul asminati wal amkinati wal awaid. Dan praktek penetapan hukum para fuqaha ini juga sudah sangat banyak. Yang kita kenal ada qaul qadim, qaul jadidnya Imam Syafi'i, itu bukan sekedar meralat pandangan fikih karena ketemu dalil baru, tetapi konteks sosial yang berbeda kemudian melahirkan hukum yang berbeda. Konteks sosial Baghdad dan konteks sosial Mesir yang mungkin secara antropologis, secara sosiologis beda, yang kemudian berdampak kepada bedanya penetapan fatwa. Kita mungkin dengan pendekatan antropologis, bahkan pendekatan psikologis juga bisa memahami kenapa ada beberapa perbedaan secara prinsip antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i misalnya, terkait dengan latar belakang interaksi sosialnya, terkait dengan di mana fatwa juga dirumuskan dan juga ditetapkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa dilihat dari produk-produknya. Nah, siapa yang menguji nanti apakah ini memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial, kondisi antropologis, kemudian keterpengaruhan aspek politik dan lain sebagainya. Yang menguji adalah para pengkaji kan. Tetapi di dalam menetapkan fatwa pasti ada pengaruhnya. Termasuk juga suasana psikologis. Tetapi jangan sampai suasana psikologis, apalagi terkait dengan hubungan permusuhan yang bersifat personal, kemudian mengganggu keadilan di dalam penetapan fatwa. Karena itu kalau fatwa ada hubungan emosional, nggak boleh menetapkan fatwa. Atau karena kebencian terhadap seseorang misalnya, ya nggak boleh. Itu akan berdampak kepada terkuranginya adab di dalam memfatwakan, khususnya bagi si mufti. Dia harus terjamin keadilannya. Walau demikian pasti masing-masing orang di dalam menetapkan fatwanya memiliki preferensi, itu sudah pasti itu. Dengan perangkat keilmuannya juga akan dipengaruhi sejauh mana dia memiliki kemampuan memahami, melakukan analisis. Baik terhadap teks maupun terhadap konteksnya. Dan itu juga dibenarkan, dikonfirmasi di dalam teori hukum Islam kita. Karena itu al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Sepanjang prosedur ijtihadnya itu didasarkan kepada turuk yang benar gitu. Turuk istimbat yang benar. Maka ya sudah, kayak ijtihad memperoleh pahala, kamu ijtihad memperoleh pahala. Kenapa bisa berbeda? Karena itu tadi punya preferensi yang berbeda terkait dengan akses nas, terkait dengan cara memahami konteks dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan bahwa fatwa menyerap keragaman, iya. Tetapi di dalam pedoman penetapan fatwa kita juga ada yang wilayahnya majalul ikhtilaf yang memungkinkan toleransi terhadap keragaman. Jadi wilayahnya memang majalul ikhtilaf.
tetapi ada perbedaan yang harus diluruskan karena dia bukan majalul ikhtilaf. Gitu. Ini penyimpangan nih masuk. Bukan berarti karena kita toleran, karena kita mengakui keragaman, ya sudah. Kalau ya nggak bisa, ya harus disampaikan. Di mana posisi kita? Posisi fatwa. Nah, fatwa itu memberikan pembimbingan, bukan hanya kajian. Nah, ini bedanya secara umum dengan hanya sekedar kajian. Seperti di beberapa Bahsul Masail. Bahsul Masail mungkin menyajikan pandangan-pandangan fikih, pandangan-pandangan hukum dengan alternatif-alternatif. Nah, kalau kajian hukum dengan alternatif-alternatif itu mungkin mudzakarah ya. Tetapi umumnya orang minta fatwa itu minta kepastian hukum di antara berbagai pilihan hukum. Nah, pada saat kita menetapkan salah satu dari pilihan-pilihan hukum yang mungkin bisa di samping dasarnya nas, juga dasarnya pada mana yang beragam dalam posisi berada di dalam lingkup toleransi tasamuhi, ya. Mana yang memang ya harus ditegaskan posisinya, ini salah. Yang salah harus dinyatakan salah, tidak di dalam berada pada ruang permisivitas. Ya sudahlah, itu kan menurut pandangan Anda, tapi posisi saya seperti ini, yang harus dijelaskan. Nah itu salah gitu. Terhadap sesuatu yang memang secara nyata itu salah. Nah pada saat sudah dinyatakan salah, prakteknya nanti gimana? Prakteknya ada kalanya ya sudah, kalau memang kamu meyakini di sini ya, sebagai non muslim misalnya kamu yakini keagamaanmu, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Prakteknya terhadap masalah ibadah sendiri-sendiri, terhadap masalah muamalahnya bisa bersama-sama. Yang berikutnya soal bias politik, psikologi, mempengaruhi objektivitas, ya itu sudah pasti. Karena teks itu terumuskan oleh orang yang membawa teks, membawa pesan, itu sudah pasti. Tetapi aturan kita di dalam proses ifta meminimalisir subjektivitas itu. Maka ketika kayak peradilan juga atau persaksian, kalau saksi punya hubungan darah atau itu bisa disingkirkan. Orang tua menyaksikan pada saat berlaku anaknya misalnya. Itu kan diduga kuat akan membela dan cenderung untuk tidak adil. Ya sudah, nggak boleh dipaksakan juga gitu. Demikian juga hakim, ternyata yang berperkara adalah keluarganya. Maka untuk kepentingan keadilan dan menjaga agar nggak subjektif, ya diganti hakimnya. Itu memang kepentingannya apa? Meminimalisir, menjaga agar tetap objektif. Demikian juga fatwa. Tetapi pasti seobjektif-objektif ada dimensi subjektif yang nggak bisa dihilangkan. Kemudian apakah beririsan dengan kepentingan politik loh? Pada saat kita menetapkan fatwa, itu sebenarnya juga mengambil kebijakan politik. Nah, tapi politik yang seperti apa? Ini bagian dari siasatut tasyri' kita. Kenapa harus melihat ini dampaknya nanti baik apa enggak? Itu kan langkah politik. Langkah politik. Tasyis itu. Karena itu seorang mufti harus diberikan kemampuan untuk melihat ke depan. Nah, melihat ke depan itu kan pada tangzim nih. Apa kira-kira yang akan terjadi itu? Jadi punya kepekaan juga sosial di dalam implementasi atas fatwa yang dia hasilkan. Bukan berhenti kepada hasil mudzakarah selesai. Enggak. Wa ma ba'dal fatwa itu juga harus diperhatikan. Nah, itu tahap berikutnya ada siyasatul fatwa. Ada proses politik setelah fatwa. Fatwa dikomunikasikan agar ini bisa dimasukkan di dalam aturan formal. Nah, itu bagian dari siasah kan. Menghidupkan fatwa di dalam aturan undang-undangnya, menghidupkan fatwa di dalam perilaku masyarakatnya.
Apalagi di tengah ruang digital yang sekarang ini begitu terbuka, akhirnya yang benar itu harus dijajakan, nggak bisa benar berhenti. Nah, proses penjajakan, penjajanan apa, mensosialisasi kebenaran, arus utamakan mainstreaming kebenaran itu, itulah bagian dari proses politik itu. Proses politik, proses dakwah. Yang terakhir soal independensi, ya 4 pendekatan tadi harus dipahami dalam konteks relasi antara instrumen pemerintah dan juga instrumen masyarakatnya. Kalau ternyata fatwa ini ditujukan untuk menguatkan kebijakan pemerintah, ya kesannya kemudian membela pemerintah. Kesannya membela pemerintah. Tapi kalau ngoreksi kebijakan pemerintah, kesannya adalah opposite pemerintah. Jadi ini soal kesan aja sebenarnya. Kalau dulu awal-awal MUI lahir dianggap sebagai underbow-nya pemerintah karena sangat dekat dengan kekuasaan Orde Baru terutama ya. Tapi di balik itu ada proses internalisasi dan juga formalisasi memasukkan ajaran-ajaran keagamaan di dalam kebijakan publik ya. Itu dakwah yang masuk langsung ke dalam. Kalau dakwah dengan kekuasaan ya relatif lebih cepat. Cuma nggak hanya jalur kekuasaan saja. Kalau kekuasaan saja tanpa membangun al-wa'yul ijtimai, maka kekuasaan rontok ini akan cepat bubar. Jadi harus berimbang memang antara policy di tingkat struktur dengan kesadaran di tingkat masyarakat, harus berimbang. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf, 1:30, molor setengah jam ini. Kita akhiri dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya nanti kita malam